Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianingsih dari kelas Administrasi Bisnis Terapan 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai studi komparasi hubungan komitmen organisasi, keterlibatan kerja dan kinerja karyawan pada karyawan tetap dan kontrak PT Klatek Bimetal Manufacturing. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari human resource. Namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia enggan disebut sebagai manpower atau tenaga kerja. Semua potensi sumber daya manusia atau SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Rather and Dawes 1996 menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi. Sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusinya terhadap yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapasitas hidupnya. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang bermutu atau berkualitas. Selanjutnya, secara umum, definisi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai pekerja yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada fenomena perusahaan menggunakan tenaga kerja kontrak karena banyaknya perusahaan dan banyaknya jenis pekerjaan yang tentunya membutuhkan banyak jenis keahlian sehingga tidak memungkinkan perusahaan menyediakan tenaga kerja secara keseluruhan. Adanya diskriminasi antara karyawan tetap dan karyawan kontrak memunculkan terjadinya permasalahan besar dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, outsourcing atau bisa diartikan sebagai karyawan kontrak adalah cara yang efektif untuk menjadikan perusahaan lebih inovatif, membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul Studi Komparasi Hubungan Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja dan Kinerja Karyawan pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT Klatek Bimetal Manufacturing. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang kami angkat adalah rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya, apakah komitmen organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial. Selanjutnya, apakah kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional berpengaruh positif signifikan secara parsial. Selanjutnya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja karyawan tetap dan kinerja karyawan kontrak pada PT Klatek Bimetal Manufacturing Indonesia? Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan penelitian agar tidak kehilangan arah dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan pada PT Klatek Bimetal Manufacturing. Selanjutnya, yang kedua untuk menganalisa pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional pada PT Klatek Bimetal Manufacturing secara parsial. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan kinerja antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak atau outsourcing. Selanjutnya ada kegunaan dari penelitian bagi instansi sebagai masukan dan saran yang bisa dipertimbangkan bagi pihak kontrak pada PT Klatek Bimetal Manufacturing terkait dengan kinerja karyawan tetap dan kinerja karyawan kontrak. Selanjutnya bagi akademis, menambah wawasan penulis dalam bidang penelitian sebagai penerapan ilmu serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, bagi publikasi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk berbagai referensi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah kajian literatur. Di sini komitmen organisasi, komitmen karyawan pada organisasi dapat dijadikan salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan organisasi atau perusahaan tersebut. Komitmen karyawan pada organisasi adalah bentuk keterkaitan, keterlibatan, dan keikatan karyawan pada apa yang terjadi dan dialami organisasi. Selanjutnya, hipotesis. Di sini hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar definisi di atas dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Selanjutnya, adapun pengertian dari kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang sudah saya survei sejauh ini, yang saya dapatkan mengenai penelitian ini, maka peneliti mencoba membuat hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, HO. Tidak terdapat hubungan positif signifikan langsung antara motivasi X1 terhadap komitmen organisasional Y secara parsial. Selanjutnya yang HA terdapat hubungan positif signifikan langsung antara motivasi X1 terdapat komitmen organisasi atau Y secara parsial. Selanjutnya hipotesis 2 yang HO-nya tidak terdapat hubungan positif signifikan langsung antara kepuasan kerja X2 terdapat komitmen organisasional dan Y secara parsial. HA terdapat hubungan positif signifikan langsung antara kepuasan kerja X2 terdapat komitmen organisasional Y secara parsial. Hipotesis yang ketiga, HO tidak terdapat hubungan positif signifikan langsung antara kepuasan kerja atau X2 terdapat komitmen organisasional atau Y secara parsial. HA terdapat hubungan positif signifikan antara kepuasan kerja X2 terdapat komitmen organisasional Y secara parsial. Hipotesis 4, HO diduga ada perbandingan kinerja karyawan tetap dengan karyawan kontrak atau outsourcing secara signifikan. HA diduga ada perbedaan kinerja antara karyawan tetap dan karyawan kontrak atau outsourcing secara signifikan. Selanjutnya metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi. Gunawan Sudarmanto. Mendefinisikan populasi merupakan total keseluruhan semua nilai mengenai karakteristik dari semua anggota lengkap dan jelas serta dapat dipelajari sifat-sifatnya. Populasi merupakan anggota yang merupakan objek penelitian untuk mengetahui karakteristiknya. Populasi ini terfokus kepada karyawan PT Klatek Bimetal Manufacturing yang terdiri dari beberapa divisi. Selanjutnya, sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel acak sederhana atau simple random sampling, yang mana merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini pada PT Klatek Bimetal Manufacturing, Jalan Tenggiri, Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya, waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2022. Dimulai dengan pengumpulan data pendukung melalui internet, interview, dan menulis hasil ke dalam laporan. Selanjutnya, sumber data penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, internet, dan seluruh karyawan kantor pusat PT Klatek Bimetal Manufacturing yang bekerja di sana. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Menurut Sugiono, data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung memberikan kepada pihak pengumpul data. Sedangkan menurut Suharmi Arikunto, mendefinisikan data primer merupakan data yang dapat dikumpulkan melalui pihak pertama. Biasanya data ini diperoleh melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Analisis kinerja. Kegiatan analisis kinerja merupakan kegiatan menginterpretasikan atau pemahaman
serta penggunaan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan guna membuat kesimpulan evaluasi kerja. Namun, untuk melakukan hal tersebut digunakan alat-alat analisis ataupun instrumen-instrumen yang bervariasi, baik metode maupun prosedurnya, antara lain penggunaan teknik analisis kuantitatif untuk membandingkan antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan. Sehingga penggunaan metode kuantitatif yang bersifat subjektif maupun metode eksperimental. Namun demikian, terdapat beberapa bentuk analisis kinerja, antara lain yang pertama analisis ex ante, atau analisis permasalahan kuantitatif dan kualitatif sebelum kebijakan atau program dirumuskan, mencakup kriteria keputusan alternatif, pro dan kontra, tolak ukur hasil dan langkah-langkah pelaksanaan dan evaluasinya. Selanjutnya, pemilihan kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan atau program sesuai perencanaan dan tidak terjadinya perubahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pemantauan kebijakan, pencatatan tingkat-tingkat perubahan setelah kebijakan atau program dilaksanakan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.